الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Tak terasa bagi kita sudah berada di awal tahun bulan Hijriah 1443 Hijriah. Mengingatkan kita kembali sebagai cerminan dari perjalanan kehidupan kita ke belakang 1442 Hijriah. Dan juga kami dari pengurus Masjid Raya sudah menyediakan tuh kalender Hijriah. Itu dipakai Pak, dipajang di rumah, dijingok tanggalnya itu. Ya, bermanfaat. Itu ada yang di stabilo, di cat kuning itu tanggal-tanggal merah untuk puasa. Nah, puasa. Terutama puasa di tengah bulan Hijriah. Nah, besok ini hari Rabu puasa Asyurah. Ya, Rabu hari Tasu'ah 9-10. Mudah-mudahan mengingatkan kita, ini tanggal bulan Hijriah. Kita disunahkan, dianjurkan. Selama ini kita banyak memajang kalender Masehi. Jadi yang hafal kita itu hanyalah Januari sampai Desember. Kita tidak tahu. Bulan Hijriah itu diawali dari bulan Muharram, diakhiri dengan Zulhijjah. Kenapa kita bisa lancar dengan menyambut tahun baru Masehi itu? Karena yang terpajang di rumah kita itu adalah kalender Masehi. Ya, di dalam ajaran Islam tak ngerti itu Januari, Februari, tapi yang muncul itu ada pertanggal itu rata-rata sebagai laporan kegiatan kita, orang umat Islam khususnya, itu memakai tanggal-tanggal Masehi. Contohnya hari ini tanggal 15 Agustus 2021. Nah, kita tidak tahu Hijriahnya tanggal berapa hari ini? Tanggal 6 Muharram 1443 Hijriah. Itu sudah kami siapkan itu kalender untuk dibagi-bagi, dipajanglah di rumah. Mari kita syiarkan, salah satu syiar Islam itulah miliki kalender Hijriah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, di dalam surat
Al-Hasyr ayat 18 kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri atau masing-masing diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Untuk hari esok ini dalam pembahasannya Bapak Ibu adalah bermuhasabah. Muhasabah itu artinya introspeksi diri. Apakah namanya mengevaluasi diri? Apakah namanya menilai diri? Apakah namanya menghisap atau menghitung diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menghisap, menghitung, apakah namanya introspeksi diri ini perlu dilakukan setiap diri kita. Agar kita yang pertama dapat mengetahui, dapat mengetahui kita kelemahan-kelemahan kita, kekurangan kelalaian kita. Sekaligus kita bisa dapat mengantisipasi. Sekaligus juga dapat mawas diri terhadap perjalanan kehidupan kita. Ingat bahwa yang namanya kematian itu bisa datang secara tiba-tiba. Nah, itu perlunya kita mawas diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa manfaatnya kita disuruh bermuhasabah? Muhasabah diri kita. Yang pertama adalah bahwa kita selaku seorang muslim akan dapat mengetahui akan aib diri kita sendiri. Apakah bentuknya dalam amal ibadah kita? Apakah bentuknya di dalam aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Jadi kita tahu, kalau kita sudah mengevaluasi diri kita, kita akan tahu akan kelemahan kita, kekurangan kita di tahun-tahun yang lalu. Contohnya Bapak, biasanya sholat di ujung-ujung waktu. Coba berubah kita ini di awal waktu yang diutamakan. Biasanya tidak mau berjamaah. Mari kita evaluasi, mari kita berjamaah. Bahwa berjamaah itu lebih baik 27 kali lebih untung dibandingkan dengan beribadah sholatnya sendiri. Itulah tahu. Kadang-kadang lah tahu, ice-ice tidak tahu. Ya, kadang-kadang memanglah tahu nian, tidak mau mengamalkannya. Nah, ini Pak, tidak mau mengamalkannya, tidak sholat dewe itulah. Ya. Bahkan ada yang mengatakan musuh yang paling berbahaya di dalam diri kamu itu adalah mengikuti rasa malas. Kalau kita tidak diikuti malas nih Pak, itu setan itu. Tidak galak bergerak, tidak dia di rumah baik. Ya, apalagi usus subuh. Ya. Tempat tidurnya empuk, selimutnya hangat, dekat soma pula. Soma. Ya, tidak mau bangkit dari tempat tidurnya itu. Nah. Tapi karena panggilan yang namanya panggilan iman kepada Allah, oh ya Allah, itu panggilan yang terbaik. Dia rela meninggalkan tempat tidur yang empuk, selimut yang hangat untuk memenuhi panggilan Allah, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bayangkan Bapak, dalam hadis menjelaskan bahwa siapa yang sempat melaksanakan sholat sunat fajar, sholat sebelum sholat subuh 2 rakaat, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kadang-kadang dia tahu, tapi karena mengikuti rasa malas tadi,
Ini penyakit yang berbahaya dalam diri kita, Pak. Ya, malas. Atau hujan gerimis-gerimis sedikit, mak lalau, ya. Mak tidur, tarik lagi selimut. Ini yang pertama, sering-seringlah kita bermuhasabah. Kita akan mengetahui kekurangan kita, kelalaian kita, dan kita akan dapat juga tahu apa yang harus kita lakukan untuk melakukan perbaikan dan melakukan kebaikan. Kalau memang selama ini jalan kita salah, jangan terus salah manjang baik. Ayo kalau kita salah, akui salah, minta ampun kepada Allah, akui kesalahan kita. Tidak ngapain tubuh-tubuh kunian. Ya tidak salah, biar aku nanggung dosa. Susah itu, Pak. Ya mudah-mudahan kita melalui muhasabah terhadap diri kita tidak hanya dalam 1 tahun saja, setiap hari kita berusaha. Apakah hari ini saya bisa melakukan solat 5 waktu berjamaah atau tidak? Hari ini ada tidak baca Quran atau tidak? Ada tidak baca salawatnya? Ada tidak beristighfarnya? Banyak yang harus kita lakukan. Dia akan mengetahui ini yang harus kita lakukan. Kalau salah, mari kita lakukan perbaikan. Dan mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Itu yang pertama, manfaat kita disuruh bermuhasabah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita ini semua mempunyai hati nurani. Ya, kalau hati nurani kita dengan sadar akan mengatakan ada hak dan tanggung jawab kita selaku hamba Allah di muka bumi ini. Bahwa dia akan memahami bahwa pada hakikatnya, pada prinsipnya kita melakukan ibadah ini hanyalah karena lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ngapa Bapak datang ke masjid jauh-jauh? Hari hujan, keluarkan mobil kendaraan, bisa sampai di sini. Kenapa? Karena itu panggilan Allah. Yang kedua tadi, bahwa kita senantiasa selalu ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Bapak, kenapa kita ini disuruh berulang-ulang melakukan muhasabah diri kita, menghisap diri kita, bahwa kalau kita sudah mengetahui segala sesuatu itu, baik besar maupun kecil, apakah itu benar, apakah itu salah, apakah itu kebenaran, apakah itu kebatilan, dia akan menyadari bahwa segala yang ia lakukan di muka bumi ini akan dipertanggungan jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang presiden, berapa besar tanggung jawabnya itu? 266 juta penduduk Indonesia yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Ya, masih banyak orang yang tidak bernafsu. Karena nafsu tadi kan, untuk memperturutkan hawa nafsu, ingin berkuasa, ingin menguasai dan lain sebagainya. Jadi apalagi yang presiden, gubernur, bupati, wali kota, banyak rakyatnya yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Kalau seandainya sewaktu dia memimpin tidak bisa berlaku belas kasihan, tidak menyayangi rakyatnya atau menyengsarakan rakyatnya, tagolah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang ini Pak, kan berlomba-lomba. Belum presiden, belum habis jabatan, masang lagi gambar calon presiden baru. Ya, belum habis. Orang tak bernafsu galau. Dia nak nyadar itu nanti. Segala pekerjaannya yang dia lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Qadirul Jalil. Kalau di dunia ni baca dia acak-acak kan, ya tak? Icek-icek baca. Kalau di akhirat nanti tak baca icek-icek, apalah doang dalam di situ Bapak? Ya mudah-mudahan kita tidak bernafsu. Kalau memang dicalonkan menjadi presiden, tak apa-apa. Ya, ini nyalonkan diri dewe. Ini yang susah nak nyalonkan itu. Nyalon Pak RT bela berebut doang, ya Pak RT.
apalagi ini calon presiden. Nah, ini. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita ini disuruh bermuhasabah berulang-ulang kali, terutama dalam kehidupan kita ini, bahwa kita mengetahui bahwa segala sesuatu ini dia akan menyadari, akan menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala apabila yang ia lakukan itu salah atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari segala gerak-geriknya, tingkah lakunya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mau aman, damai, tentram, nyaman hidup di muka bumi ini, maka berbuat baiklah dan beramal solehlah kita. Kalau kita tidak beramal baik, tidak beramal soleh, tidak nyaman hidup ini, apalagi di akhirat kelak. Ya mudah-mudahan kita senantiasa dapat bermuhasabah dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini, tidak hanya sekali 1 tahun, setiap hari, apa yang kurang pada diri kita selaku hamba Allah yang telah diberikan fasilitas yang selengkap-lengkapnya oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.